Shalom. Halo Youth Press, gimana kabarnya? Luar biasa sepertinya. Mantap banget. Hari ini kita mau mengadakan Paskah. Ya. Nah, gimana Kak? Semangat? Semangat dong, harus semangat. Nah, teman-teman yang di rumah juga kita harus semangat. Ya. Kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Yes. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan puji-pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita katakan bahwa kita adalah bukti dari Tuhan telah datang ke dalam dunia. Amin. Tuhan, Kau sempurna.
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah mati di kayu salib. Engkau menghapus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan dengan hati kami yang tulus, dengan hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, pimpinlah kami, tuntunlah kami Tuhan untuk setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Anak-anak Youth Fresh berkata, amin. Masih semangat Youth? Semangat. Oke, hari ini kita mau nyanyikan lagi lagu Hanya di Dalam Namanya. Lindungiku dari segala
Shalom Youth Fresh guys, ya Cimahi Christopher Tapiheru di sini. Senang banget dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di hari Paskah yang berbahagia. Selamat Paskah, Kristus bangkit dan hidup selamanya. Kita bersyukur sekali lagi buat kesempatan indah ini. Aku aktif di sosial media, aku dan sama istriku, khususnya Instagram. Ini alamat Instagram kita. Ya, aku udah menikah dengan istriku bulan Juli ini 11 tahun. Dan kenal dia berarti total hampir 15 tahun. Dikaruniai 2 orang anak laki-laki, lagi kelas 4 dan kelas 2 SD. Lagi badung-badungnya. Dan teman-teman yang mau konseling bisa langsung DM aku yang laki-laki, yang perempuan bisa langsung DM istriku. Ya, ini kita melayani benar-benar berdasarkan benar-benar dorongan dari Tuhan untuk kita terjun di sosial media, bukan takut ketinggalan zaman atau pengen jadi selebgram, ya, tapi takut kehilangan generasi. Jadi karena kalian ada di sana, jadi kami samperin di situ sehingga kita bisa benar-benar bersama saling berdampingan untuk benar-benar menjadi semakin seperti yang Tuhan mau. Ya, sekali lagi thank you buat kehormatan ini. Berbicara tentang terbukti atau buktikanlah, kita ke 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Buktikanlah atau terbukti ini ngomongin apa sih, Kak? Tentunya tentang kebangkitan Kristus. Yang bukan hanya tercatat di sejarah, tapi harus ada imbasnya. Harus ada buktinya dalam diri kehidupan Anda dan saya. Kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Orang tuh pengen lihat buktinya. Ya, pengen tahu kebangkitan Kristus, katanya yang turut mati disalibkan bersama Kristus akan bangkit bersama Kristus. Kira-kira seperti apa sih kehidupan orang yang bangkit bersama Kristus? Ya, buktinya apa Kristus bangkit? Ya, mungkin kita tergoda untuk membuktikannya dengan cara-cara seperti, ya tentunya tercatat di secara historis dan tentunya secara teologis dari Alkitab. Ya, tapi ini yang menarik apa yang ditulis di sini. Di 1 Korintus 15 ayat 14. Ya, ditulis seperti ini. Rasul Paulus berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Ya, Paulus bilang seluruh kekristenan ini patut didengar atau enggak. Ya, tergantung dari Kristus dibangkitkan atau enggak. Karena kalau Kristus nggak dibangkitkan, kata Rasul Paulus, ya kalau dia cuma sekedar lahir terus mati, terus bedanya apa sama yang lain? Ya, aku kasih gambar di sini di Palungan, tentu bicara seperti kelahiran Kristus. Kalau Yesus cuma lahir dan habis itu mati, seperti para tokoh-tokoh pendiri agama yang lain yang dikagumi, yang sampai hari ini kuburannya jadi tempat ziarah. Bedanya dia apa? Ya, bedanya dia apa? Apa buktinya? Ya, kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami. Artinya, Paulus bilang berarti kalau Yesus nggak bangkit, cuma sekedar mati. Ya, sia-sia apa yang semua khotbah yang pernah dikhotbahkan, semua lagu rohani yang pernah ditulis dan dinyanyikan, semua jadi sia-sia karena nggak ada bedanya. Yang nggak ada bedanya, semua yang berawal di rahim akan berakhir di kubur. Ya, semua yang berawal di rahim akan berakhir di kubur, tapi kita tahu persis. Ya, kita mencatat firman Tuhan berkata bahwa Kristus tidak dimulai di rahim Maria. Ya, Kristus sudah ada dari kekal. Yesus Kristus sudah ada dari kekal sampai kekal. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus eksis, 3 pribadi, 1 Tuhan secara kekal. Jadi dia nggak dimulai dari rahim Maria, makanya nggak berakhir di kubur. Ya, kubur tidak bisa menahan dia bangkit dari kematian. Nah, Rasul Paulus bilang semuanya tergantung dari apakah benar Kristus dibangkitkan atau tidak. Ya, karena kalau Kristus nggak bangkit, nggak ada gunanya pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Ya, semua khotbah yang pernah dikhotbahkan, semua lagu rohani yang pernah diciptakan, ditulis, dan dinyanyikan, nggak ada gunanya semua. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ya, Anda dan saya, kita bisa percaya karena ada firman yang kita dengar, ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Ada khotbah dari pendeta siapa, atau bahkan kalau era sekarang bilang kayak ada quotes dari pendeta siapa yang membangkitkan iman saya. Ya, ada firman Tuhan yang saya dengar. Tapi kalau pemberitaannya aja sia-sia, apalagi kepercayaan kita. Kita percayanya nggak ada dasarnya. Ya, Rasul Paulus bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya. Coba kita lihat apa yang tercatat di Lukas 24 ayat 5-7. Ya, ketika beberapa murid perempuan datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Ya. Mereka mendapati bahwa Yesus nggak ada di situ dan ada malah malaikat di situ. Ya, dan malaikatnya berkata seperti ini di ayat 5 dari Lukas 24. "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. He is not here, he is risen." Ini tercatat di sini, tertulis di situs. Kalau teman-teman nanti ada dalam tanda kutip Tuhan berkehendak, ada dana juga, kita bisa ke Israel rame-rame gitu ya nanti one day. Aku juga pengen pimpin tur. Aku belum pernah ke sana juga, pengen banget. Dan katanya di sana ada tempat ini, khususnya kubur yang pernah dipakai Tuhan Yesus. Dan semua yang pernah ke sana pasti sering foto di depan tulisan ini, di depan pintunya. Ya, he is not here, he
For he is risen. Dia nggak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dan tapi aku belajarin bahwa ada dua situsnya. Ya, kuburan yang konon pernah dipakai oleh Tuhan Yesus itu. Dan dua-duanya tulisan ini. Pertanyaannya mana yang benar, Kak? Karena ini penting untuk membuktikan. Penting untuk membuktikan apakah Kristus bangkit dari kematian atau tidak. Tapi bukan kubur ini, kubur kosong ini yang membuktikan bahwa Kristus hidup. Ya, karena kubur aslinya, kalau emang benar Yesus cuma pinjam dari kuburnya Simon Yusuf dari Arimatea, ya tentunya kubur sekarang yang beneran pernah dipakai Tuhan Yesus berarti yang ada si Yusuf dari Arimateanya, ya nggak sih? Tapi gini, di luar dari yang mana yang benar kuburnya, kenyataannya Kristus benar-benar bangkit dari kematian. Ya, tercatat di sejarah baik pengorbanan atau kematiannya, ya yang dirayakan diperingati dari hari Jumat Agung, tentunya dan juga kebangkitannya, ya yang adalah hari Minggunya dari Jumatnya itu yang membuat orang-orang Kristen kita yang percaya kepada Kristus, ya percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merayakannya. Yang membuat kita beribadah nggak lagi di hari Sabtu seperti teman-teman Yahudi yang sampai hari ini masih pakai hari Sabtu, tapi kita rayakan kebangkitan Kristus di hari Minggu, sehingga hari Minggu lah hari ibadah kita. Ya, hari kita kebaktian biasanya di hari Minggu. Dan Tuhan bekerja sepanjang sejarah menjadikan hari Minggu juga merah. Jadinya libur, ya nggak sih? Dan kita jadi nggak punya alasan lagi untuk nggak beribadah, nggak punya waktu buat Tuhan. Ya, dan ini, kenapa? Karena ini tercatat juga di sejarah. Ya, tercatat di sejarah ada dua situs kubur yang kuburnya kosong. Ya, kubur kosong membuktikan Kristus hidup. Ya. Dan di ayat 17 dari 1 Korintus 15, Rasul Paulus melanjutkan. Dia bilang gini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya kalau emang ini hoax, kalau emang ini suatu berita ya kebohongan, ya sia-sia kepercayaan kamu. Ya, kepercayaan yang kayak gimana yang sia-sia? Rasul Paulus bilang di sini, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, ini mulai mengerucut nih teman-teman. Jadi buktinya bukan cuma bukti sejarah doang tercatat di kalender, ya ada di situ, ada kubur yang kosongnya, ya bahkan secara teologis bisa dijelaskan ayat-ayat firman Tuhan, tapi gini orang-orang yang lain nggak baca Alkitab kayak kita. Ya kalaupun baca mau cari salah nggak percaya kayak kita. Ya berarti ada bukti, mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat dari cuman itu doang. Dari secara sejarah, karena ada orang yang meragukan benar gak Yesus yang disalib, ada yang nggak setuju bahwa Yesus disalib, padahal itu sejarah, ya bukan bikinan orang Kristen. Ya, jadi kalau mereka nggak setuju, mereka berarti nggak setuju sama sejarah. Mereka silahkan berdebat sama sejarah karena tercatat di situ. Ya sejarah Romawi mencatat bahwa ada orang yang dihukum salib, ya dihukum mati dengan penyalipan tanpa dosa, tanpa kesalahan. Ya itulah Yesus. Ya itulah Yesus. Tapi gini, lihat, jika Kristus nggak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, lagu yang pasti dinyanyikan biasanya di Paskah ya. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidupku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ya, ada bagian kata yang bagus banget dibilang ini. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong. Kubur kosong yang mana? Apakah yang ini? Ya, yang tadi yang ada tulisannya He is not here, He is, for He is risen. Atau ya kubur kosong yang ini yang aku rindu untuk kita dalami lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau Kristus gak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Ya, artinya ada satu kubur kosong lagi yang harus menjadi pembuktian ya, bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan hidup walaupun dia udah mati. Ya, ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Jadi, kekristenan bukan tentang orang-orang yang jahat belajar jadi baik. Yang aku pelajari, yang aku dalami sungguh-sungguh dari baca Alkitab sendiri. Ya, dari benar-benar dengerin berbagai khotbah. Ya, beli berbagai buku Kristen. Saya diyakinkan bahwa kekristenan ini bukan tentang orang jahat belajar jadi baik, tapi orang yang tadinya mati dibangkitkan kembali. Ya, tentang mati bersama Kristus, ya disalibkan bersama Kristus dan hidup bangkit bersama Kristus dan hidup bagi Tuhan. Kekristenan itu tentang orang yang mati dihidupkan kembali. Tentang kebangkitan, tentang resurrection. Makanya kubur kosong buktikan Yesus hidup. Ya, artinya apa? Kehidupan kita dalam dosa ini yang mesti berakhir. Ya, kita mestinya nggak lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Karena Kristus jelas-jelas dibangkitkan. Sejarah mencatat itu. Ya, ini bukan berita hoax Kristus dibangkitkan. Ya, kalau Kristus nggak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia pemberitaan semua khotbah termasuk yang ini. Ya, dan sia-sia apa? Kepercayaan kita. Percayaan yang kayak gimana yang sia-sia, Kak? Yang masih membuat orang tidak mampu keluar dari kehidupannya dalam dosa. Masih berkubang di situ terus. Ya, izinkan aku tutup dengan satu cerita
satu bagian dari kitab Injil yang tentunya sangat-sangat familiar. Ya, tentang orang gila Gadara di Markus 5 ayat 1 sampai 6. Ya, teman-teman buka Alkitabnya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing berada. Dan kita baca kisah ini yang cukup familiar sebenarnya. Tapi kita punya waktu untuk membacanya ya dengan sungguh-sungguh, dengan perlahan dan melihat kisah ini. Ya, bahwa ini yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika seorang berjumpa dengan Kristus, ya, dia diubahkan. Dia diubahkan. Seperti siapa tentunya yang dari tadi berbicara yaitu 1 Korintus 15 yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus diubahkan. Gini, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, pilihan itu dua. Antara dia mati, yang makanya ketemu Tuhan, atau dia berubah. Dia berubah. Rasul Paulus yang tadinya bernama Saulus, tadinya seorang pembunuh. Ya, pemburu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia bunuh-bunuhin orang Kristen sebelum agamanya jadi. Ya, jadi nggak tepat kalau dia difitnah sebagai yang bikin agama Kristen. Nggak cocok. Karena dia juga jadi Kristen karena Yesus. Ya, dia tadi bunuh-bunuhin orang Kristen ketika itu masih jadi movement. Tapi orang ini berjumpa dengan Kristus. Kristus samperin dia sendiri. Ya, sampai dia jatuh dari kuda. Dan sempat buta berapa hari lamanya. Ya, tapi ketika mata jasmaninya buta, mata rohaninya dicelikan. Mata rohaninya terbuka dan melihat bahwa, selama ini ternyata yang saya perangi ini ternyata yang benar gitu loh. Ya, jadi orang yang tadinya bunuh-bunuhin orang Kristen jadi rela mati untuk memberitakan Kristus. Nah, perubahan dahsyat itulah yang menjadi bukti. Dan ini yang mesti terjadi dalam hidup kita. Ya, izinkan aku membacakan kisah ini. Markus 5 ayat 1 sampai 6. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu, perhatiin kata-kata ini, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Artinya gini, dia belum mati, tapi tinggal di kuburan. Dan dikatakan apa? Tidak seorang pun sanggup mengikatnya. Ya, berarti liar. Dia sangat kuat liar, nggak ada yang mampu menjinakkan dia. Ya. Bahkan dirantai aja nggak bisa. Ya, karena udah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, dihancurkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya, liar banget, nggak ada yang bisa menjinakkannya. Ya, dia tinggal di kuburan padahal belum mati. Ya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, bahasa Inggrisnya shout, kayak crying out. Crying out tuh kayak menangis. Sebenarnya crying out umumnya dipakai untuk minta tolong, crying out for help. Ya, berteriak-teriak, bukan sekedar teriak-teriak, tapi kayak minta tolong gitu. Ya, berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ya, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya, dan tentunya kisahnya kita rangkum ya. Habis itu Yesus usir setan-setan yang merasuki orang ini. Setan-setannya minta izin dulu, ya minta izin mau masuk ke babi. Ya, 2000 ekor babi bunuh diri nyemplung ke danau. Ya, nyemplung ke danau mati lemas. Dan orang ini dilepaskan dari ikatan sedemikian rupa. Ya. Dan ini yang menarik. Ya, aku suka banget kata-kata ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkan lalu menyembahnya. Kenapa? Karena apakah ini setannya atau orang gila atau dianya, kemanusiaannya. Ya, bisa jadi dua. Yang pertama, setannya terganggu dengan kedatangan Yesus. Ya, setannya bilang, mau ngapain kesini hai anak Allah yang maha tinggi, mau nyiksa kami sebelum waktunya. Ya, tapi aku yakin yang membuat dia datang kepada Kristus karena tahu persis cuman Yesus yang bisa melepaskan dia dari ikatan ini. Jadi dia udah capek tentunya. Ya, menyiksa diri dengan batu sambil berteriak-teriak minta tolong. Itu seperti apa orang yang hidup dalam dosa. Dosa itu kita tahu ini nggak benar, gue tahu ini salah, Kak, aku harusnya nggak bikin ini. Aku tahu ini merugikan diriku sendiri, aku tahu ini menyakiti hati Tuhan, tapi aku nggak bisa berhenti. Tolong saya, Pak, tolong saya. Lihat, dosa itu seperti itu. Kita menyiksa diri kita. Ya, kita merugikan diri kita dengan kebodohan kita sendiri, yang kita tahu Tuhan nggak suka, yang kita tahu nggak berguna buat kita. But we cannot help it. Kita nggak bisa berhenti. Makanya apa kita minta tolong sama Tuhan sambil terus bikin dosa. Kayak orang gila ini. Kayak orang kerasukan setan ini. Tapi apa Kristus datang? Kristus hadir. Dia melepaskan kita dari semua ikatan itu. Ya, dan aku rangkum di ayat 15, kita loncat sedikit. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian tadinya telanjang. Ya, dosa juga itu ciri-cirinya. Ya, kayak bikin dosa tapi nggak tahu malu gitu. Somehow. Padahal dosa sesuatu yang memalukan harusnya. Sebuah tindakan yang jahat. Ya, asusila. Tidak susila. Sesuatu yang nggak banget sebenarnya. Tapi kenapa malah pas bikin dosa tuh malah bangga, senang, keren, berasa keren gitu loh. Ya, aneh. Jadi kayak telanjang tapi nggak tahu malu. Tapi akhirnya orang ini, ya setelah setannya diusir, setelah Yesus
setelah Yesus menjamah dia, setelah Yesus melepaskan dia dari berbagai ikatan itu, ya orang ini duduk, tadinya liar, nggak ada yang bisa mengendalikan, menjinakkan dia, nggak ada yang bisa loh tadinya. Tapi nggak ada yang nggak bisa dijinakkan oleh Yesus. Ya nggak ada yang rantai belenggu yang demikian kuat yang tidak bisa dipatahkan oleh Kristus. Ya oleh Yesus, juru selamat kita. Ya, mereka melihat orang yang kerasukan itu, yang tadinya kerasukan duduk, ya udah jinak, tadinya nggak bisa dijinakkan, tadinya liar. Sudah berpakaian tadinya telanjang dan sudah waras tadinya gila. Orang yang tadinya kerasukan legion atau banyak sekali setan itu. Ya, dan yang menarik, ya orang ini berubah drastis karena perjumpaan dia dengan Yesus. Artinya apa? Kalau dia dicari di kuburan, dia masih ada nggak? Udah nggak ada. Nah, ini dia. Kubur kosong ini, teman-teman. Kubur kosong ini yang menjadi bukti yang tidak bisa terbantahkan. Ya, bahwa barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, jadi manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru itu yang kayak gimana? Sederhananya. Gini, aku akan tutup dengan ini. Di sini ada 2 gambar, ya 2 foto hamba Tuhan seangkatan saya. Dua-duanya sahabat-sahabat saya, namanya Pastor Yeri Patinasarani dan tentunya Pastor Raditya Olwan yang cukup juga terkenal di sosial media. Ya, kami melayani bersama walaupun beda-beda gereja, ya beda denominasi, tapi melayani bersama untuk pekerjaan Tuhan. Dan 2 orang ini latar belakangnya hampir mirip, dua-duanya berkaitan sama narkoba, dua-duanya pencandu, bahkan Pastor Radit lebih ekstrim. Pastor Radit sempat jadi bandar juga. Ya, hidupnya hancur berantakan, tapi kedua orang ini dijamah Tuhan, berjumpa dengan Kristus, dilepaskan dari semua ikatan itu, dan sekarang ya Pastor Yeri khususnya bergerak di benar-benar bantu benar-benar BNN ya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Bayangin, ya orang yang tadinya terikat malah jadi dipakai Tuhan untuk melepaskan yang terbelenggu. Luar biasa ya. Dan ini dia. Ya jadi ketika mereka dicari di klub malam di mana mereka biasa berada. Pastor Radit bahkan dulunya DJ. Ya DJ, bandar dan juga pemakai. Ya, tapi ketika dicari di klub malam yang biasa dia nge-DJ, pasti udah nggak ada lagi. Ya, Pastor Yeri juga gitu, dicari di tempat bandar biasa nongkrong, udah nggak ada lagi. Ya, mungkin kalau ada yang, misalnya ada perempuan, istilahnya pelacur gitu ya, yang bertobat kalau bertemu dengan Tuhan, jadi manusia baru seperti apa? Ya, berhenti dari meracur. Yohanes 8, ya ketika ada perempuan yang tertangkap basah berzina, mau disambitin pakai batu, Tuhan Yesus selamatin dia dulu. Yang nggak punya dosa, silakan sambit duluan. Ya, kita nggak punya hak untuk menghakimi, teman-teman. Tapi kita punya privilege, punya kehormatan untuk mendoakan, untuk memberitakan Injil. Yang menyatakan kepada perempuan ini, ya orang-orang yang menjual dirinya, bahwa mereka ini berharga. Nah, ini yang terjadi soalnya. Ketika orang sadar bahwa dia berharga, ya dia akan berhenti hidup murahan. Saya ulang. Ya, orang yang sadar bahwa dia berharga, berhenti hidup murahan. Dan ini penting, ini bagian kita. Ya jangan menghakimi. Bagian kita tuh menegur dengan kasih, yang menasehati, menginjil, dan membawa mereka, memperkenalkan mereka kepada Kristus, bahwa ada kelepasan, ada kehidupan kembali, ada kebangkitan dalam Yesus. Dan orang-orang ini ketika dicari lagi, di klub malam mereka biasa menjajakan dirinya, di tempat-tempat mereka biasa menjual diri, pasti udah nggak ada. Kenapa? Karena kubur itu udah kosong. Nah, kubur kosong ini yang membuktikan Kristus hidup. Ya, perubahan-perubahan ini. Orang-orang yang seperti ini, perubahan seperti aku juga sama. Aku nggak lebih mendingan daripada mereka, semua kita pendosa dulunya. Tetapi berjumpa dengan Kristus. Dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sehingga mengalami ya kebangkitan bersama Kristus. Dan inilah hidup kita yang diubahkan, itulah yang menjadi Efesus 4 ayat 17 sampai 32 tadi, menjadi manusia baru. Ini yang menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Ya entah orang pernah ke Israel atau enggak, yang lihat kubur kosong itu. Atau baca Alkitab atau enggak. Yang ngebaca semua yang kita baca sekarang. Tapi mereka pertama terutama pengen lihat buktinya. Yaitu melalui kehidupan kita yang diubahkan. Kehidupan kita yang diubahkan. Aku tutup dengan ini teman-teman. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Ayatnya di sini. Aku rangkum ya. Dibilang kayak gini. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ya. Kamu pun harus juga. Aku langsung loncatin. Berhenti berbuat dosa. Karena kayak manusia baru itu sesederhana itu. Ya, orang yang tadinya mati. Yang tadinya hidup dalam dosa kayak tinggal di kuburan padahal belum mati. Ya liar. Ya nggak bisa ikut persekutuan karena liar. Dikit-dikit kabur.
Nggak bisa anteng di rumah, padahal lagi pandemi gini, pengennya jalan-jalan mulu. Ya, liar, nggak bisa. Tapi sekarang apa? Duduk di bawah kaki Tuhan. Bisa ikut persekutuan. Ya, bisa online, ibadah online seperti ini. Ya, bisa kembali, bahkan tergabung di komunitas rohani yang baik. Bisa mulai ikut Bible study, pendalaman Alkitab. Ya, tadinya liar, nggak bisa diam. Sekarang mulai duduk di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadinya terbelenggu, sekarang dilepaskan. Tadinya kerasukan, sekarang benar-benar dibebaskan dari roh jahat itu. Dan sekarang hidup bagi Tuhan. Dan bahkan orang gila gadara tadi yang udah disembuhkan, dilepaskan, dibangkitkan kembali oleh Kristus, dia menginjil ke Dekapolis. Deka itu 10, polis itu kota. Jadi ke 10 kota. Padahal Yesus cuma bilang gini ketika dia mau ikut, ya sebenarnya dia mau ikut untuk masuk di tim pelayanan, jadi salah satu murid Yesus. Yesus bilang, jangan. Ya, kamu balik ke kampung kamu, ke rumahmu, tempat di mana kamu terkenal gila. Ceritakan kepada mereka apa yang Tuhan lakukan kepadamu. Ya, betapa ia telah berbelas kasihan atasmu. Pada akhirnya teman-teman, kesaksian kita, ya, perubahan hidup kita itu jadi kesaksian yang paling powerful. Aku ngomong ini mungkin ini penting untuk teman-teman catat, ya, nggak ada kesaksian lebih powerful daripada kesaksian kita sendiri. Nggak ada kesaksian lebih powerful daripada perubahan hidup kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Dan yang dimulai dengan pengorbanan Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dan ini yang jadi bukti yang tidak terbantahkan. Ya. Karena barang siapa dalam Kristus yang menyadari, yang mensyukuri bahwa Kristus telah menderita, penderitaan badan dia telah disalibkan, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Menyatakan kepada kita bahwa kita berharga. Ya, kita berhenti hidup murahan, kita berhenti berbuat dosa. Karena kita telah dimerdekakan, dibangkitkan. Sekali lagi, bukan tentang orang jahat belajar jadi baik, kekristenan itu, tapi tentang orang-orang yang mati, dibangkitkan kembali, resurrected. Ya, dan ini yang jadi bukti yang tidak bisa terbantahkan. Aku berdoa sungguh-sungguh, ya, biar teman-teman benar-benar hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi jangan pakai waktu yang sisa untuk hawa nafsu manusia untuk mengikuti kehendak kita. Ya, kita pakai waktu yang sisa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan jadi bukti yang meyakinkan. Sehingga orang lain melihat bahwa, oh, gila, ini orang kok bisa taubat ya? Ini orang kok bisa ya berhenti dari dosa? Kok bisa lepas dari narkoba ya? Gue masih susah bolak-balik, relapse, balik lagi, pakai lagi, berhenti, pakai lagi. Ya, tobat kumat. Kok orang ini bisa ya? Kok sekarang malah jadi hamba Tuhan? Wow, gue pengen banget. Bisa tobat aja udah bagus, apalagi bisa jadi hamba Tuhan. Pengen banget. Dan akhirnya kehidupan kita ini sebagai bukti. Ya, kita yang diubahkan jadi manusia baru inilah yang jadi bukti yang membuat orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dalam Kristus ada kebangkitan. Ya, bahwa pengorbanan Kristus itu memutuskan rantai belenggu dosa. Ya, menyelamatkan kita dari maut, memastikan keselamatan kita. Bukan hanya nanti mati masuk surga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan surga. Dan sekali lagi, biar melalui kehidupan kita yang diubahkan. Ya, kubur kosong. Ya, dosa kita yang lama, kita udah nggak ditemukan ada di situ lagi. Kita udah nggak hidup di sana. Kita hidup bagi Tuhan sekarang. Ya, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Ya, dan dikatakan di ujung lagu itu, hidup jadi berarti sebab Kristus hidup. Orang yang sadar bahwa dia berharga, berhenti hidup murahan. Dan ini, let me close us in prayer. Izinkan aku tutup dalam doa. Ya, biar Roh Kudus berkarya. Teman-teman buka hati. Jadi di hari Paskah ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Biar gini teman-teman, ini yang mesti memenuhi pikiran kita dan hati kita. Hati kita dipenuhi ucapan syukur. Pikiran kita terus mengingat pengorbanan Kristus. Ya, sehingga kehidupan kita yang keluar, ya, dari dalam, dari pikiran dan hati kita yang keluar adalah apa? Perayaan kebangkitan Kristus. Yaitu manusia yang baru. Kita yang diubahkan, kita merayakan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Ini bukan hoax. Dia sungguh-sungguh mati dan sungguh-sungguh bangkit dari kematian 3 hari kemudian untuk menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Bahwa ada harapan, ada kepastian di dalam Kristus. Ya, jadikan hidup kita bukti. Kita berdoa minta Roh Kudus bantu kita. Selagi kita hidup dalam doa dan firman Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, merenungkan pengorbanan Kristus, mensyukurinya, dan merayakan kebangkitannya every single day. Every single day. Roh Kudus, bantu kami. Ayo minta bantuanmu karena sadar daging kami lemah. Tapi biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga hidup kami tidak dihabiskan lagi untuk hawa nafsu, mengikuti kehendak manusia, tapi biar kami bisa tunduk
Kami mau beri diri kami dipimpin oleh-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami bisa hidup bagi Tuhan. Sehingga menjadi bukti bahwa ada barang siapa percaya Yesus, dia akan hidup walaupun dia udah mati. Ada kebangkitan di dalam Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut, dari hatinya Tuhan, yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia, berjatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Terima kasih ya Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat, biar melalui kehidupan kami yang diubahkan, kami jadi berkat dan menjadi kesaksian yang baik sehingga banyak orang yang dimenangkan untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh keselamatan, kehidupan kekal. Kami angkat tangan kami dua karena kami rindu untuk jadi berkat dimanapun Kau berada. Tempatkan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kami. Roh Kudus yang memampukan kami gak hidup bagi diri sendiri sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, di rumah, di keluarga, di tempat kami tinggal dan berada, di tempat kami menimba ilmu, di tempat kami bekerja dan berusaha, di kota bahkan di negara manapun. Kami percaya Roh Kudus yang sama yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi bukti bahwa Kristus bangkit melalui kehidupannya. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. God bless you, stay safe and healthy. Sekali lagi selamat Paskah. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Cita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapanku, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita.